الله ويا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغوا ومن لغوا فلا سمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillahi wasi'il maghfirati wal rahmati wal fadli wal ihsan wa mudha'ibil hasanati lidawil iman wal ihsan al-qa'il bi kitabihil karim wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin al-qa'il fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin al-qail al-imanu nisfani nisfun bisabri wa nisfun bisyukri
Rawal Bayhaqi wa Dailami an Anas bin Malik radhiyallahu anhu al-hadis al-kama qala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Biqaulihi ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Miftakhul Jannah yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama dan paling utama yang wajib untuk disampaikan oleh setiap khatib, karena ini menjadi salah satu rukun dari sah khutbah Jumat. Ini mengingatkan, juga mengajak kepada para hadirin untuk senantiasa memperhatikan, menjaga dan bahkan terus berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kata, berimanlah kepada Allah dan kemudian bertakwalah kepada Allah. Karena keberkahan dari Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, anugerah Allah, kasih sayang Allah, kebaikan Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Takwa di sini, iman dalam artian di sini adalah mari kita selalu berusaha meyakini dan membenarkan tanpa ada keraguan sedikit pun, apalagi sampai mendustakan segala apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Sekaligus kita buktikan keimanan kita dengan sikap dan perilaku kita sehari-hari, yakni berusaha mengerjakan segala yang diperintah oleh Allah, baik perintah yang sifatnya wajib maupun sunnah, kita kerjakan yang sebaik-baiknya, dan yang dilarang oleh Allah dan Rasul juga berusaha dengan sekuat tenaga kita tinggalkan, baik yang haram maupun yang makruh, tinggalkan yang sebaik-baiknya. Insya Allah Allah berjanji sebagaimana disebut dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai penduduk suatu negeri itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka sungguh Allah akan membuka berkah-berkah dari langit dan berkah-berkah dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan Allah dan Rasul. Yang diperintah tidak dikerjakan, yang dilarang tidak dijauhi dan ditinggalkan. Karena sebab itulah fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan menyiksa mereka dikarenakan perbuatan mereka. Lewat kedatangan kita di Masjid Miftakhul Jannah siang hari ini guna untuk dua kepentingan. Yang pertama, mendengarkan khutbah Jumat. Yang kedua, nanti bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Semoga ini menjadikan iman kita tetap terjaga, bahkan Allah tingkatkan iman kita menjadi semakin bertambah kuat. Dan tentu saja semoga siang hari ini
kita dimasukkan oleh Allah ke dalam hamba-hamba yang bertakwa, karena siang hari ini kita melaksanakan perintah Allah berupa mendengarkan khutbah Jumat dan sholat Jumat. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman, tetapkan takwa pada diri kita sampai akhir hayat kita. Amin, amin ya Allah, ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita berada di bulan Shawwal. Shawwal dalam kalender Islam adalah bulan yang kedua setelah bulan Muharram. Kita tahu setelah 3 bulan berturut-turut kita terus dikelilingi oleh 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang disebut Allah Asyhurul Hurum. Ada 4 bulan dalam 1 tahun, yang 3 datang secara berurutan, yang 1 sendirian. Apa 4 bulan itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram telah lewat, dan saat ini kita berada di bulan Shawwal. Shawwal ini berarti bahasa Arab. Kalau diartikan bahasa kita adalah bulan yang kosong, sifrun, 0. Artinya apa? Ketika umat Islam zaman dahulu, bangsa Arab itu telah selesai melaksanakan ibadah haji, mereka kembali mengumpulkan pundi-pundi real kembali untuk dijadikan memenuhi segala kebutuhan hidup. Dan setelah mereka melaksanakan ibadah haji, kita tahu mereka zaman dahulu adalah berdagang, mencari tempat-tempat yang ramai, membutuhkan berhari-hari tidak pulang sampai kembali ke rumah. Nah, dalam keadaan itu rumah mereka kosong. Nah, disebut bulan kosong rumah. Banyak orang yang bepergian untuk mendapatkan, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Artinya, meski bulan ini disebut bulan kosong, bukan berarti bulan ini kita kosongkan dengan amal kebaikan. Lebih-lebih di bulan Syawal tahun ini bertepatan dengan salah satu bulan di dalam bulan Miladiah, bulan Masehi, yang bulan ini merupakan bulan yang bersejarah dan bulan yang istimewa bagi bangsa Indonesia, yakni bulan Agustus seperti saat ini. Ini sungguh bertepatan. Kita tahu di bulan Agustus di tahun 1945 Masehi, bertepatan dengan hari Jumat Legi tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah, bangsa Indonesia dengan dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama mendapatkan dukungan seluruh para ulama, para segenap rakyat Indonesia untuk mengumumkan, baik secara khusus kepada seluruh bangsa Indonesia, umumnya kepada seluruh bangsa di dunia, Indonesia telah merdeka, terbebas dari penjajahan. Nikmat kemerdekaan ini adalah nikmat yang sangat besar. Bahkan di dalam pembukaan undang-undang ini yang pertama kali disebut adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini menunjukkan betapa besar sumbangsi daripada para ulama kita untuk memperjuangkan kemerdekaan ini, yang kita sebagai generasi penerus ada di antara kita yang sama sekali tidak mendapati zaman penjajah. Karena sudah hampir tahun ini 79 tahun kita peringati hari kemerdekaan kita. Kita tahu usia umat Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umat saya hanya antara 60 sampai 7. Bahkan sekarang sudah belum 60, banyak yang ini, banyak di antara kita yang sudah tidak mendapati. Dalam memperingati HUT RI yang ke-79 ini sudah tidak
mendapati zaman perjuangan. Nah, itu bisa nikmat yang besar, dan nikmat ini kalau kita sebagai orang mukmin wajib setiap mukmin untuk mensyukuri nikmat sekecil apapun. Nah, siapa yang bersyukur atas nikmat dengan cara perbanyak mengingat kepada Allah, dengan cara kita kerjakan, kita laksanakan syariat tuntunan Allah. Ini adalah bersyukur kepada Allah. Bukan bersyukur hanya di lisan. Para ulama menyatakan syukur itu bisa dianggap syukur kalau telah dilakukan 3 hal. 1, syukrun bil qalbi, wa syukrun bil lisan, wa syukrun bil arkan. Bersyukur dengan hati, kita harus meyakini semua nikmat ini datangnya dari Allah. Yang kedua, lisan mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, ya Allah, Engkau telah memberikan kenikmatan. Ini syukur bil lisan. Yang ketiga, wa syukrun bil arkan, kita buktikan syukur kita atas nikmat. Kita jaga bangsa kita ini, kita jaga negeri kita ini. Jangan sampai negeri yang diperjuangkan habis-habisan dengan tetesan darah jutaan rakyat Indonesia, nah, kita rusak dengan kita tidak mematuhi ajaran. Artinya kita berbuat kemaksiatan di negeri kita yang tercinta. Ingat, setiap kemaksiatan akan berdampak besar, membawa pengaruh besar, bukan hanya terhadap perekonomian, tapi juga membawa pengaruh yang besar terhadap keamanan, terhadap kemakmuran suatu negeri, bukan hanya keselamatan. Karena orang yang berbuat maksiat terancam akan diberikan siksa yang sangat mengerikan oleh Allah. Ini disebut Allah di dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran aliman. Allah sekali-kali tidak menyiksa suatu kaum sehingga kaum itu bersyukur atas nikmat dan sehingga kaum itu beriman kepada Allah. Ini cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, tinggalkan semua kemaksiatan. Kalaupun tidak bisa sedikit, kita kurangi. Yang belum sholat, kita belajar sholat. Yang sudah sholat, mungkin yang belum berjamaah, kita jaga. Kita tingkatkan sholat kita secara berjamaah. Yang belum bisa baca Quran, kita belajar baca Quran. Karena ingat, kemerdekaan ini adalah rahmat anugerah, pemberian dan kebaikan dari Allah. Harus kita jaga. Nanti kalau kita tidak akan diambil, kalau sudah diambil kita akan menyesal. Jadi inilah bagaimana cara kita mensyukuri nikmat. Ingat, sungguh kemaksiatan inilah yang akan mencabut semua keamanan, kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan, keselamatan suatu dunia. Tadi sudah saya singgung di dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 96, andai penduduk negeri mau beriman, bertakwa, percaya dengan Allah, patuh kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan berkah langit, berkah bumi. Tapi kalau tidak, Allah akan siksa mereka karena perbuatan mereka. Ini tugas kita sebagai generasi. Mari kita isi, kita warnai kemerdekaan ini dengan hal-hal positif. Tentu saja kita meningkatkan kualitas iman kita, kualitas takwa kita kepada Allah. Dan tentu saja syukur ini harus kita dasari 3 tadi. Hati kita harus meyakini semua nikmat ini pemberian dari Allah. Kita berterima kasih kepada Allah dan kita jalankan tubuh kita, kenikmatan yang diberikan untuk menunjang semua aktivitas ibadah kita, semua aktivitas amaliyah soleh kita kepada Allah SWT. Ini hakikat syukur. Hakikat syukur adalah kita harus
mengakui dan menyadari semuanya ini adalah pemberian Allah, bukan karena kerja keras kita. Di dalam hadis qudsi, Nabi Daud pernah bertanya kepada Allah, ya Rabb, bagaimana saya bisa bersyukur? Saya bisa bersyukur saja ini juga karena pertolongan Engkau, karena rahmat Engkau, dan setiap pertolongan juga suatu kenikmatan yang wajib disyukuri. Dan bagaimanapun juga ketika kami bersyukur, itu juga wajib bersyukur. Akhirnya tidak bisa saya bersyukur nih. Bagaimana caranya untuk bisa bersyukur nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami? Padahal Nabi Daud pernah bertanya, ya Allah, nikmat apakah yang terkecil yang Engkau berikan kepada umat manusia? Satu tarian nafas itu nikmat yang terkecil. Yang tahu nilainya tarikan nafas ini nikmat mereka yang kesulitan bernapas. Kamu jalan, kamu cari di rumah sakit Karangmenjangan, Dokter Suwandi, kamu cari. Ini nikmat yang luar, kita bisa menghirup udara satu kali hirupan. Itu nikmat yang terkecil yang diberikan Allah. Apalagi nikmat kemerdekaan yang mampu memberikan kita kebebasan beribadah, kebebasan menuntut ilmu, kebebasan mencari nafkah, kebebasan membentuk apa saja. Ini karena kita terbebas dari banyak. Kita maksimalkan dulu, datang ke masjid itu dicegah, kita mencari ilmu dicegah, kita bekerja semuanya dibatasi. Maka sekarang kita bebas, masjid terbuka lebar, tempat mencari ilmu bebas, tapi kita justru mengotori negeri kita dengan berbagai kemaksiatan. Ini yang perlu kita perbaiki. Mudah-mudahan peringatan HUT tahun ini betul-betul HUT RI yang ke-79 membawa keberkahan untuk seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali para pemimpin kita. Pesan terakhir di peringatan HUT ini, HUT yang ke-79 Republik Indonesia ini, mari kita jangan menjauhi para ulama, apalagi memusuhi para ulama. Siapa ulama? Mereka yang takut kepada Allah, mereka yang selalu mengajak kita untuk mengingat Allah, memperbaiki ibadah kita, mengajak kita untuk memikirkan bekal setelah kehidupan dunia. Mereka yang mengajari kita ikhlas, ridho, dan lain sebagainya. Itu jangan kita jauh dari mereka, apalagi menghasuti dan memusuhi mereka. Akan tetapi duduklah bersama mereka, dengerin dan patuhi semua arahan mereka. Ini yang ditakuti oleh baginda Nabi atas umatnya di akhir zaman. Di dalam satu hadis disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'allim, Nabi pernah menyampaikan, saya di zaman ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha wa yabtaliyahumullah bisalasi baliyah. Akan datang satu masa di mana umat saya akan menjauh, lari dari ahli hukum Islam dan menjauh dari orang-orang yang dekat dengan Allah. Ketika seorang umat saya melakukan hal seperti ini, ancaman Allah, dikatakan Nabi fayabtaliyahumullah bisalasi baliyah, Allah akan berikan bala kepada mereka 3 macam bala. Al-ula yarfa'allahu anhu al-barakata min kasbihim, Allah akan angkat keberkahan, sisi positif dari apa-apa yang mereka upayakan. Rezeki kita menjadi tidak berkah. Rezeki tidak berkah ini tidak akan membantu kita, tidak akan menolong kita untuk mendekat kepada Allah, tidak mampu menyelamatkan kita dari panasnya api neraka, tapi justru akan menuntun kepada kita menuju kehancuran, dan puncaknya akan mengantarkan kita masuk ke dalam neraka Allah. Ini rezeki yang tidak berkah. Akibat kita jauh, apalagi memusuhi para ulama. Yang kedua, wasanya yusallitullahu alaihim sultanan zaliman, Allah akan berikan penguasa untuk negeri ini, penguasa yang memakan hak-hak rakyatnya, penguasa yang zalim. Ini bukan salah siapa, salah kita sendiri, karena kita jauh, karena kita memusuhi atau tidak mau mendengarkan dan mengikuti nasihat para ulama. Dan yang ketiga ini yang paling kita takuti adalah wasali satu
yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan meninggalkan dunia tanpa membawa keimanan. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan hari Jumat siang hari ini khutbah bertepatan di bulan Agustus dan detik-detik 79 tahun yang lalu bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan negerinya. Semoga pesan ini mari kita jangan menjauh dari para ulama, jangan menghasuti para ulama, jangan memusuhi para ulama, tetap duduk bersama mereka, dengerin nasihat mereka dan patuhi serta laksanakan semua arahan mereka, karena mereka adalah khalifatullah fil ardh, kepanjangan tangan Allah, pengganti Allah dalam mewujudkan kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan dan kekuatan kepada kita semua. Amin amin ya Allah, ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia orang yang membersihkan jiwanya dengan menghiasi hati dan perbuatan dengan perilaku dan akhlak yang terpuji. Dan sungguh celaka orang yang mengatur dirinya dengan menghiasi hati dan badannya dengan sifat dan perilaku yang tercela. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadima wa amarna bidzalika ikram tasrifa ta'zima wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadir hajat wa qadir khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafara wa tariqatal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumil din. Allahumma sallimna wal muslimin wa ahdina al muslimin wa hamna wal muslimin wa qina wa iyam syarra wa syai'id dunya wa din. Allahumma fa'alna al wala' wal waba'a wal bala'a wa syuqal muqaibata wa syada'ida wal mi'an min baladina hadha khassa wa buldan muslimin 'ama innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al baladana